Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Akbar dengan NIM 21650177. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan fase proyek teknologi. Pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB adalah susunan rumusan sistematik mengenai tingkah laku tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pentingnya proses perencanaan. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses untuk mencakup jadwal, sumber daya, dan semua harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Oleh karena itu, seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi. Fungsi perencanaan terbagi atas 3, yaitu sarana komunikasi bagi seluruh pihak yang terkait, kedua merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya, ketiga merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Tahapan perencanaan proyek. Urutan kerja. Seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai proyek tertentu. Yang pertama, penetapan tujuan, menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan serta waktu, biaya, dan informasi yang ditargetkan. Kedua, seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Yang ketiga, perencanaan organisasi proyek, menentukan departemen subkontraktor manajemen proyek. Yang keempat, jadwal kegiatan, waktu pelaksanaan setiap aktivitas, batas selesai dan milestone. Kelima, rencana anggaran dan sumber daya ulang yang dibutuhkan. Yang keenam, ramalan, performasi dan penyelesaian proyek. Performasi yang diharapkan dalam proyek. Fase perencanaan proyek tinggi yaitu terbagi atas 3: merencanakan proyek, mempersiapkan proyek, mendefinisikan rincian proyek. Yang pertama, 1. Merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat dijalankan dengan baik, yaitu A. Perencanaan strategi, mengidentifikasi subsistem pada proyek. Yang keempat, menetapkan kendala proyek. Yang kelima, menetapkan prioritas proyek. A. Perencanaan strategi, merencanakan aktivitas dan menentukan saran. Contohnya, memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada definisi. B. Mengidentifikasi subproyek, untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Menetapkan kendala proyek, memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya batas dana yang diperkirakan, batas waktu penyelesaian. Menetapkan prioritas proyek, kriteria rasional, meningkatkan keuntungan, penghemat biaya. Menetapkan prioritas proyek, kriteria tidak rasional, manajemen tidak berminat atau menunjukkan kebanggaan. 2. Mempersiapkan proyek, menunjuk anggota tim, konsultasi, profesional, dan gabungan. Menggunakan jasa konsultan, kelebihan, penyelesaian lebih cepat, kelemahan, biaya lebih tinggi. Menggunakan resource internal, kelemahan, waktu penyelesaian lebih lambat, kelebihannya biaya lebih murah dan lebih rendah. Kombinasi menjalankan konsultan dan resource internal, kelebihannya waktu penyelesaian dapat cepat, sangat berkualitas, kelemahannya biaya sangat tinggi. Mengumumkan proyek, alasan pengembangan, apa sasarannya, dan dapat keuntungan pegawai. Mendefinisikan bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan, melakukan studi kelayakan, memahami lingkup proyek yang akan dibangun, menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Menilai kelayakan proyek, kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan operasional, kelayakan jadwal, dan kelayakan ekonomi. 1. Kelayakan teknik. Kata kunci, apakah teknologi intinya dapat diterapkan pada sistem yang baru? Hal ini dipertimbangkan ketersediaan alat dan teknologi di pasar, ketersediaan internal, dan mengoperasikannya. 2. Kelayak umum. Kata kunci, apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpan dari teknologi yang berlaku? Hal-hal yang dipertimbangkan, prosedur yang digunakan pada sistem, teknologi jaringan yang digunakan. Kelayak operasi. Kata kunci, apakah sistem nanti dapat diterapkan dalam organisasi perusahaan?
Hal-hal yang dipertimbangkan: 1. Kemampuan personil. 2. Kemampuan operasional sistem. Ketiga, pengendalian dan efisien dari sistem. Kelayakan jadwal. Kata kunci dapat sistem digunakan ditetapkan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan: memanfaatkan waktu dan efisien. Kelayakan ekonomi. Hal-hal yang dipertimbangkan: besar dana yang harus diperlukan. Peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. PERT chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah bagian batang horizontal yang sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. PERT chart gambarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.